Kamu mengajarkan suku primitif seni bela diri militer. Mereka memahami ilmu bela diri. Kamu mengajarkan suku primitif cara melebur perunggu. Mereka mengembangkan teknik pembuatan alat. Kamu mengajarkan suku primitif mengumpulkan dan berburu. Mereka malah langsung membawakan seorang penjelajah waktu untukmu. Hanya karena kamu menyeberang menjadi seorang suku primitif. Mendapatkan kemampuan membuat sejarah. Selama meninggalkan jejak dalam aliran sejarah. Dan ditemukan oleh generasi berikutnya, kamu akan mendapatkan hadiah. Tapi karena perkembangan otak yang belum sempurna, cerebellum sama sekali tidak berkembang. Selama setengah bulan kamu hanya bisa melihat monyet menunjukkan gigi. Sampai kamu menemukan seorang, yang juga menyeberang ke zaman batu. Dan membawa sistem siaran langsung, seorang penyiar wanita yang ceria. Suara elang yang nyaring membelah langit. Di hutan lebat, sudah mengenakan rok dari rumput. Melangkah di jalan berlumpur. Setengah bulan yang lalu, telah menyeberang ke tempat manusia sedang berevolusi. Peradaban belum lahir di tanah liar. Berinkarnasi dalam tubuh manusia purba yang meninggal secara tak terduga. Dibandingkan dengan manusia modern, manusia purba belum berevolusi. Sepenuhnya mengorbankan nilai penampilan. Juga memperoleh kualitas fisik yang melampaui manusia modern. Baik dalam hal reaksi saraf maupun kekuatan tulang yang lebih unggul dari orang biasa. Sistem anjing, aku mengucapkan salam pada leluhurmu yang 18 generasi lalu. Kamu mengeluarkan suara uwawawa. Setelah setengah bulan di dunia ini, kamu juga mengikuti permintaan sistem. Membangun beberapa tempat di hutan berbahaya ini, yang bisa dibilang bekas peradaban secara terbatas. Sayangnya sudah sekian lama, kamu belum mendapat balasan hadiah apapun. Sistem membuat sejarah, asalkan meninggalkan jejak yang hanya miliknya di era ini, dan ditemukan oleh peradaban pasca modern. Kamu bisa mendapatkan hadiah dari sistem. Kelihatannya sepertinya tidak ada kesulitan, tetapi sebenarnya ingin melarikan diri dari waktu. Pisau pembunuh babi ini benar-benar bukan hal yang mudah, terutama di zaman ini yang penuh dengan bahaya. Ingin bertahan hidup sendiri sudah merupakan sebuah ujian. Nenek moyang manusia purba, masih berada di ujung rantai makanan. Saat-saat seekor makhluk purba besar bisa dengan mudah mencabikmu. Manusia purba pada masa ini kebanyakan tidak memiliki tempat tinggal tetap. Setiap beberapa waktu akan melakukan migrasi bersama. Untuk menyesuaikan diri dengan musim yang terus berubah. Ini juga menyebabkan setelah kamu menyeberang, kamu tidak menemukan keluargamu. Kalau tidak punya cukup bantuan, untuk mendapatkan hadiah sistem juga akan jauh lebih sulit. Kali ini buat reruntuhan yang lebih besar. Menggambar beberapa pola makhluk kuno di dalam gua. Tidak percaya kali ini bisa gagal lagi. Kamu menggigit geraham belakangmu. Mengingat kembali selama setengah bulan ini. Kamu masing-masing membuat tempat perlindungan pertama di zaman purba. Menyelesaikan alat pemantik api gaya Iroquois. Juga mencoba membuat alat yang lebih canggih dan modis. Seperti kapak batu dan pisau batu. Tapi benda-benda ini entah rusak pada suatu masa di masa depan, atau terkubur dalam-dalam di bawah tanah. Tidak ditemukan oleh generasi berikutnya, atau orang yang menyaksikan peninggalannya tidak lebih dari 10.000 orang. Kali ini kamu memutuskan untuk melukis mural besar. Setelah beberapa hari menyusuri jejak ini, kamu sudah menemukan sebuah lokasi yang tepat. Itu adalah sebuah gua alami. Di dalamnya tidak ada makhluk lain. Baik suhu maupun kelembapannya sangat cocok untuk pelestarian mural. Tepat pada saat itu, langkah kakimu tiba-tiba terhenti. Matamu tiba-tiba menunduk melihat ke bawah. Itu adalah sepotong kain kecil yang jatuh di semak-semak. Warnanya biru muda. Rasanya sangat lembut. Mirip dengan baju pelindung dari sinar matahari yang pernah dia beli sebelumnya. Tidak mungkin ini produk dari zaman ini. Tidak mungkin ada penjelajah waktu lain, kan? Kamu melepas tulang patah. Mengikuti jejak yang tertinggal di rerumputan di tanah. Dengan hati-hati mendekati arah itu. Saat ini kamu agak bersemangat. Langkah kakimu juga jelas lebih besar daripada sebelumnya. Sekitar 10 menit lebih. Kamu melihat jejak orang itu di dekat sebuah sungai kecil. Usianya sekitar 20 tahun. Memakai jaket pelindung dari sinar matahari berwarna terang. Belakang kepalanya diikat 2 ekor kuda. Bagian bawah memakai celana yoga yang menonjolkan bentuk tubuh. Sangat cantik. Kalau dinilai dengan skala 10, gadis ini minimal bisa dapat nilai pukul 9/5 lebih. Namun saat ini kondisi gadis itu tampaknya tidak baik.
Berdiri di atas batu di tepi sungai kecil. Mulutnya hampir tidak bisa ditutup. Tidak ada warna darah sama sekali. Ternyata gigitan ular bisa beracun. Kamu melakukan pemeriksaan sederhana pada kondisi gadis itu. Menemukan di tangannya. Ada 2 lubang kecil yang seperti digigit oleh sesuatu. Luka di sekitar membengkak dan memar. Masih tersisa beberapa darah hitam. Terlihat gadis itu sudah melakukan pertolongan pertama sederhana pada dirinya sendiri. Hanya saja racun ular itu terlalu kuat. Meski menggunakan mulut untuk menyedot sebagian racun darah, tetap tidak menunjukkan efek pengurangan racun. Kamu menyusun kembali ingatan di otak. Dalam ingatan manusia purba, ada metode pertolongan darurat untuk racun ular. Cara penanganan darurat. Memetik beberapa daun dan mengunyahnya di mulut. Setelah hampir menjadi pasta, dioleskan pada luka gadis itu, dan melakukan pembalutan sederhana. Setelah melakukan semua ini, kamu mulai melihat barang-barang yang dibawa gadis itu. Dompet dan kartu identitas. Serta beberapa uang kertas yang tercecer. Dan juga ponsel bermerek beras yang sedang populer saat ini. Mengeluarkan KTP. Di atas tertulis Susia Oran. Generasi 2000-an benar-benar memiliki wajah seperti dari dunia lain. Lalu mengambil ponsel wanita itu. Menggunakan jarinya untuk mencoba membuka kunci sidik jari satu persatu. Kalender menunjukkan tanggal 15 Februari tahun 2023. Sekitar setengah bulan lebih malam dari waktu kamu melintasi ke dunia ini. Dari aplikasi yang sering digunakan di ponsel dapat terlihat. Wanita ini sepertinya seorang penyiar outdoor. Mari pindah tempat dulu. Berdiam di sini tidak aman. Setelah kamu menjarah barang-barang, menggendong gadis yang ada di tanah, menuju arah tempat tadi datang dan pergi. Salah satu aturan bertahan hidup di hutan. Tempat ada sumber air pasti ada bahaya. Harus menjauh. Bahkan jika itu hanya sebuah sungai kecil, kemungkinan bertemu hewan purba besar yang datang minum air. Selain itu lingkungan lembab sekitar sumber air. Ini juga merupakan area bertelur bagi beberapa serangga beracun. Sekitar sudah berjalan lebih dari 2 jam. Kamu kembali ke lubang pohon tempat beristirahat. Daerah sekitar sini cukup terbuka. Sementara dasar lubang pohon juga sangat kering. Asal menaruh beberapa duri, diletakkan di luar lubang pohon, bisa efektif mencegah serangan makhluk primitif. Sepertinya racun ular sudah hampir hilang. Kamu mengintip gadis itu. Dulu bibir dan wajahnya agak kebiruan dan keungu-unguan. Sudah mulai pulih secara bertahap. Walaupun masih belum ada warna darah. Tapi pengaruh racun ular sudah hampir hilang. Menggunakan waktu ini, kamu memutuskan untuk mencari makanan di luar dulu. Sekitar 2 jam kemudian, kesadaran Susia Oran tampaknya mulai sadar. Dia membuka mata. Dengan sedikit bingung memperhatikan keadaan sekitar. Apa yang terjadi? Bukankah aku digigit ular berbisa? Lalu pingsan di dekat sungai kecil? Susia Oran mengerutkan kening berusaha mengingat. Tapi sama sekali tidak bisa mengingat apa yang terjadi setelah pingsan. Padahal dia sedang live streaming di taman luar ruangan. Tiba-tiba sebuah suara muncul. Itu sistem yang mengaku sebagai live streaming harian. Ingin memaksakan untuk terhubung dengannya. Dan membuangnya ke tempat yang sangat terpencil ini. Katanya ini adalah zaman kuno 2 juta tahun yang lalu. Sebelum dia sempat mengerti apa yang terjadi. Dia sudah digigit oleh seekor ular ekor derik yang aneh. Dengan tersandarlah dia sampai ke tempat Xiaoxi dan menghisap sedikit darahnya yang beracun. Lalu pingsan total. Buka dulu ruang live streamingnya dan lihat. Mungkin ada cara untuk kembali. Susia Oran berusaha menenangkan diri. Sesuai dengan petunjuk penggunaan dalam pikirannya. Mencoba membuka fungsi live streaming dari sistem. Fungsi siaran langsung telah diaktifkan. Waktu titik dalam ruangan siaran langsung dibuat 2 juta tahun kemudian. Panel petunjuk sistem muncul. Susia Oran melihat dengan pandangan kabur. Di sudut kiri bawah pandangan, dengan cepat muncul sebuah balon cat transparan. Berbagai pesan balon mulai memenuhi layar. Ini ruangan siaran langsung apa? Di komputerku pun jelas tidak ada perangkat lunak siaran langsung. Tapi kakak perempuan itu sangat cantik. Mengikuti hampir bersamaan dengan Susia Oran memulai siaran langsung. Kamu yang sedang mencari makanan di luar. Baru saja memetik buah liar. Bersiap untuk kembali. Tiba-tiba 2 petunjuk sistem muncul di depan mata. Selamat pada pemilik yang membuat lubang pohon tuk meningkat menjadi reruntuhan. Jumlah saksi mencapai 10.000. Mendapatkan hadiah acak sistem menjadi 1.
Silakan pemilik memilih kategori hadiah. Teknologi, wuxia tingkat rendah. Sihir tingkat rendah. Xianxia tingkat rendah. Apa situasi tingkat rendah? Melihat petunjuk di depan mata. Kamu penuh tanda tanya. Kenapa tiba-tiba dapat hadiah? Sepertinya aku tidak melakukan apa-apa. Teknologi, wuxia, sihir, xianxia. Sistem hadiah ini juga bisa memilih arah penerimaan secara kasar. Kamu agak terkejut. Selain sistem pilihan tingkat dewa yang biasa ada di novel, ini pertama kalinya dia melihat sistem yang bisa memilih hadiah setelah memenuhi syarat. Melakukan pilihan hadiah item yang ditentukan. Tapi ini masih perlu memilih item teknologi. Pertama tolak operasi dasar. Dengan bantuan ingatan manusia primitif. Alat bertahan hidup dan membuat sederhana masih bisa dilakukan. Untuk teknologi yang lebih dalam. Dengan kondisi zaman primitif sekarang juga tidak bisa dibuat. Hadiah seperti wuxia dan sihir memang bagus. Tapi dibandingkan dengan xianxia, ini sama sekali adalah adik laki-laki. Kamu tanpa ragu menaruh pandangan pada dunia xianxia terakhir. Ini pasti adalah yang terbaik di antara beberapa pilihan ini. Ada pepatah yang mengatakan unta yang kurus masih lebih besar dari kuda. Karena semuanya adalah dunia tingkat rendah. Maka yang pasti dunia xianxia yang mengarah pada kultivasi adalah puncaknya di antara pilihan ini. Meskipun dia belum tentu mendapatkan teknik kultivasi xianxia apapun. Tapi bagaimana jika coba-coba? Siapa tahu sepeda bisa jadi motor. Kebetulan orang purba juga memiliki keunggulan dalam kualitas fisik. Bahkan jika dia hanya diberi kungfu dunia fana dalam dunia xianxia, belum tentu kalah dibandingkan dengan Xiang Yu dari dunia wuxia. Sistem memilih penghargaan berorientasi xianxia. Mengambil hadiah keberhasilan sedang dilakukan. Harap tunggu sampai pengambilan selesai. Selamat, kamu mendapatkan hadiah dunia xianxia tingkat rendah. Sebuah naskah Taigu Zuji Latihan Qi. Taigu Zuji Latihan Qi. Ini adalah metode kultivasi dasar dari zaman akhir hukum di dunia kultivasi. Mengandung teknik membangun dasar tubuh dan metode penyulingan esensi menjadi Qi. Berlatih hingga puncak. Dapat membuat daging dan darah seperti pelangi. Hanya dengan tubuh fisik juga bisa memiliki kekuatan 9 tungku. Dan naik dengan cepat ke puncak latihan Qi. Sekali tembak mengenai jiwa. Hatimu yang berdebar hampir melompat keluar. Meskipun ini hanya metode dasar latihan Qi dalam kultivasi. Namun kekuatan 9 tungku ini juga sangat dahsyat. Beratnya sekitar 150 hingga 500 kg. Atau sekitar 1110 lebih jin. Kekuatan 9 tungku langsung menembus kekuatan besar ribuan jin. Metode ini juga melembutkan teknik latihan tubuh dasar dan teknik alkimi. Dapat. Sambil melatih tubuh. Memurnikan meridian tubuh cukup lancar. Sepenuhnya tanpa perlu latihan Qi tambahan. Saat kamu dalam hati berucap, semua informasi tentang metode dasar latihan Qi purba. Semua dituangkan ke dalam benak. Meskipun itu hanya pemahaman dalam kesadaran. Tetapi kamu merasa kontrol terhadap tubuhmu. Seolah-olah telah meningkat jauh dibanding sebelumnya. Setelah menggabungkan metode latihan Qi dasar kuno, tubuhmu seakan mengalami suatu pembaptisan dan transformasi. Kontrol terhadap setiap otot memiliki pemahaman yang sama sekali baru. Jika sebelumnya dia mengerahkan seluruh kekuatan, maka sekarang setidaknya bisa menambah 1,5 kali dari dasar itu. Langsung menembus wadah besar 300 jin. Ternyata ilmu bela diri di dunia nyata juga bukan tanpa dasar. Bahkan tubuhku sebelumnya, setelah mendapatkan pencerahan ini, menguasai teknik pengeluaran tenaga dalam latihan tubuh. Bisa meledakkan kekuatan lebih dari 150 jin. Kamu menyadari perubahan dalam tubuhmu. Sejak kecil sangat menyukai novel silat. Sangat mengidamkan film-film xianxia. Tidak menyangka setelah berkelana waktu benar-benar menguasainya. Membuka kunci dunia kultivasi. Asal menggunakan sistem penulis sejarah rekaan. Menulis peninggalan sejarah yang berkaitan dengan dia di zaman ini. Dapat terus mendapatkan hadiah sistem. Mungkin nanti jejak yang tertinggal. Bisa menjadi peninggalan kultivasi sejati. Kamu menata ulang sekali lagi. Metode pembentukan dasar dan penguatan tubuh dalam latihan pernapasan kuno. Bisa dibilang sebagai gerakan pemula. Lalu bersiap untuk kembali ke gua. Saat itu di dalam gua, Su Xiaoran tersenyum pahit. Melihat layar di depannya. Masih tidak percaya bahwa dirinya benar-benar menyeberang zaman. Dan terhubung dengan sistem siaran langsung. Komentar di layar.
Kebanyakan tidak percaya pada fakta penyeberangan yang dia katakan. Banyak orang mendesaknya untuk merekam pemandangan di luar sandong. Tapi racun ular dalam tubuhnya belum sepenuhnya hilang. Tubuhnya sekarang masih lemas. Bahkan berdiri pun sulit. Apalagi meninggalkan gua. Menopang tubuh. Menunjukkan kepada semua orang. Lukisan dinding di dalam lubang pohon sudah menjadi batas kemampuannya sekarang. Krak, tepat saat itu. Tiba-tiba terdengar suara dari luar lubang pohon. Su Xiaoran melihat sosok melintas cepat di hutan. Duri yang menghalangi mulut lubang. Kemudian dibuka dari luar oleh seseorang. Seorang manusia purba yang seluruh tubuhnya dipenuhi lumpur terlihat di hadapan mata. Tulang rahang bawah dan alis yang menonjol. Jelas sangat berbeda dengan manusia modern. Manusia purba, wow. Streamer ini tidak mungkin benar-benar melakukan perjalanan waktu, kan? Bro di atas, tenang dulu. Teknologi sekarang sudah sangat maju. Dan berdandan seperti itu juga bukan hal yang tidak mungkin. Mungkin memang begitu. Kita anggap saja ini acara televisi. Netizen di ruang siaran juga melihatnya. Wajah yang dipenuhi lumpur. Bisa terlihat jelas perbedaannya dengan manusia modern. Tapi semua orang menganggap kamu adalah aktor yang diundang oleh Su Xiaoran. Fitur manusia purba di wajah juga dibuat menggunakan silikon custom. Atau dibuat melalui riasan. Hanya Su Xiaoran yang benar-benar terpaku. Tubuhnya juga tanpa sadar menjadi tegang. Sama sekali tidak berani melakukan gerakan berlebihan. Uwa, kamu membungkuk memasuki lubang pohon. Mengeluarkan buah liar yang dipetik dari luar dan meletakkannya di depan Su Xiaoran. Karena evolusi belum sempurna. Struktur tenggorokannya saat ini masih berbeda dengan manusia modern. Tak bisa mengeluarkan suara yang terlalu kompleks. Ini untuk Su Xiaoran menelan ludah secara naluriah. Tatapannya agak gemetar. Melihat kamu aktorimu melimpah di wajah dengan ekspresi bingung. Seolah-olah sama sekali tidak mengerti kata-kata Su Xiaoran. Setelah setengah bulan berada di dunia ini, kamu bahkan belum mendapatkan secuil keuntungan dari sistem. Tapi setelah menemukan gadis di hadapanmu, kali ini Tuk yang ada di lubang pohon langsung naik pangkat menjadi peninggalan. Ini membuatmu harus meragukan. Hadiah yang didapatkan. Apakah ada kaitannya dengan gadis bernama Su Xiaoran ini? Jari emas yang wajib dimiliki saat menyeberangi waktu. Mungkin gadis ini juga telah membangkitkan sebuah sistem saat menyeberangi waktu. Letakkan buah liar itu. Kamu berbalik dan keluar dari lubang pohon. Ruang di dalamnya cukup untuk seseorang berbaring dengan nyaman. Dua orang juga tidak akan terlihat terlalu sesak. Namun gadis itu tampaknya memiliki ketakutan naluriah terhadapmu. Berdiri di dalam lubang pohon. Tidak hanya akan membuat lawan merasa sangat canggung. Tetapi juga tidak baik untuk mengkonfirmasi dugaan hati. Gugu, begitu kamu pergi. Perut Su Xiaoran mengeluarkan suara lapar gurgling. Tidak peduli hal lain. Mengambil buah liar di tanah dan memasukkannya ke mulut. Makan dengan lahap. Siapa tahu sudah berapa lama pembawa acara ini tidak makan. Buah liar sederhana saja bisa terasa sangat lezat. Ngomong-ngomong ini buah apa? Aku bahkan tidak bisa menemukannya di internet. Seharusnya ini adalah buah khas dari beberapa daerah pegunungan yang jarang penduduknya. Jadi wajar jika tidak ada di internet. Masuk akal jika begitu. Host sudah melakukan pekerjaan rumah dengan cukup baik. Bahkan sampai mencari satu tempat di pegunungan dalam untuk merekam. Apakah manusia purba itu benar-benar ada? Buah liar juga dari zaman purbakala, kan? Kenapa mereka kok tidak percaya saja ya? Su Xiaoran agak bingung. Anak-anak, ada yang tahu bagaimana host harus melakukan, agar bisa cepat menyalakan api unggun. Setelah makan buah liar, Su Xiaoran merasa tubuhnya hampir sudah pulih sekitar 7.788. Hanya tangan yang pernah tergigit ular berbisa. Masih agak sedikit kesemutan. Melihat hutan lebat di luar sana. Dia sangat ingin menyalakan api unggun. Kalau tidak nanti malam. Di sini entah seberapa gelapnya. Ternyata si penyiar memang sedang merencanakan ini. Tapi interaksi dan semacamnya cukup bagus. Bisa bertahan di zaman kuno berdasarkan petunjuk dari chat kita. Ceslavi. Aku juga tiba-tiba merasa. Ruang siaran ini tampaknya mulai menarik. Karena kamu si penyiar bertanya dengan tulus. Maka kami akan berbaik hati memberitahumu. Kalau mau menyalakan api unggun di alam liar, kamu harus punya api. Atau pakai cara kuno menggesek kayu untuk membuat api. Penyiar pasti punya api. Seorang gadis lemah menggesek kayu untuk membuat api.
Ini tingkat kesulitannya bukan main. Melihat chat di layar, wajah Su Xiaoran sedikit kecewa. Dia sendiri tidak merokok. Saya bukan penggemar bertahan hidup di hutan belantara. Jadi saya tidak memiliki kebiasaan membawa alat pemantik api. Tapi sepertinya membuat api dengan menggesek kayu cukup sulit. Pertama-tama harus mencari beberapa rumput kering. Hancurkan rumput itu dengan batu sebanyak mungkin. Kemudian gosokkan 2 batang kayu kering satu sama lain. Tunggu sampai muncul percikan api. Lalu letakkan di dalam rumput. Tiup lubang pohon. Di luar, ekspresi wanita terlihat sedikit terkejut. Walaupun tidak bisa melihat komentar di siaran langsung. Tapi dari perkataan Su Xiaoran, sepertinya sedikit mengerti mengapa sebelumnya bisa mendapatkan hadiah sistem. Siaran langsung melewati 2 juta tahun ke masa modern. Dan jumlah orang di ruang siaran cukup banyak. Ditambah lagi ada gambar gajah bergading pedang yang kamu gambar di lubang pohon ini. Setelah gadis itu sadar, tempat ini baru akan dinyatakan sebagai situs bersejarah. Artinya semua yang kita buat sendiri. Selama diputar melalui ruang siaran langsung gadis itu dapat langsung memenuhi sistem dan pekerjaan. Tidak perlu melintasi waktu 2 juta tahun. Menunggu peradaban pasca modern ditemukan untuk memberikan hadiah. Melihat mengumpulkan kayu bakar. Su Xiaoran yang bersiap menggosok kayu untuk membuat api. Detak jantungmu tak sengaja meningkat. Sepertinya menemukan celah dalam sistem. Kau dengan hati-hati mendekati Su Xiaoran. Berpura-pura menunjukkan rasa penasaran. Menatapnya beberapa saat. Lalu berpura-pura mengambil alat pembuat api Yiluo yang dibuat sebelumnya dari pinggang. Berjongkok di samping Su Xiaoran. Juga mulai menggosok kayu untuk membuat api. Jika ruang siaran langsung Su Xiaoran benar-benar mengarah ke 2 juta tahun kemudian, alat pembuat api Yiloku yang diambil sekarang, pasti dapat mengguncang penelitian dan pemahaman modern, tentang manusia purba. Mencapai sistem, syarat agar kamu dapat membuat sejarah. Apa yang dilakukan manusia purba di sana? Sedang membuat api dengan kayu gesek, gajah memang benar-benar suka. Tapi pembawa acara kan bilang itu 2 juta tahun yang lalu. Manusia purba pada masa itu sudah menguasai membuat api dengan kayu gesek. Menguasai apa coba? Manusia Yuan Mou 1,7 juta tahun yang lalu. Baru mulai memahami cara memanfaatkan api dari alam. Manusia purba 2 juta tahun yang lalu mana mungkin sudah bisa buat api dengan kayu gesek. Kalau saya tidak salah lihat, manusia purba itu memegang alat pembuat api bergaya Iroquois ya. Barang itu memang penemuan suku Iroquois. Netizen di ruang siaran langsung. Melalui sosok Su Xiaoran. Pas bisa melihat gerakanmu tidak jauh dari situ. Terutama alat pembuat api bergaya Iroquois yang di tanganmu itu. Sangat jelas sekali. Kayu yang berdiri tegak dipasangi sebuah batu. Melalui cabang pohon yang melintang. Menggunakan satu tali lagi untuk mengikatnya. Saat menggunakannya, cukup tekan secara ritmis pada cabang pohon yang melintang. Su Xiaoran melihat komentar di live chat. Secara refleks menoleh ke arahmu. Secepat itu dia terkejut sampai terpaku. Seorang manusia purba ternyata sedang membuat api dengan menggosok kayu. Dan gerakannya malah lebih mahir dari dia yang orang modern ini. Manusia purba sudah menguasai teknik membuat api dengan menggosok kayu 2 juta tahun lalu. Atau jangan-jangan dia salah tempat. Huhuhu. Beberapa menit kemudian, dengan alat pembuat api gaya Iroquois yang ditekan, kayu perlahan-lahan memanas karena saling bergesekan, mengeluarkan aroma kayu bakar. Sementara asap putih mulai keluar, kamu dengan mahir mengambil rerumputan yang sudah disiapkan sebelumnya, meletakkannya pada jalur api yang terbentuk dari gesekan kayu dan mulai meniup dengan hati-hati. Seiring asap putih semakin pekat, segera rerumputan itu mulai terbakar di tanganmu, membentuk sebuah api berwarna oranye. Selamat kepada tuan rumah. Alat pengambil api yang dibuat telah naik kelas menjadi artefak. Jumlah saksi mencapai 10.000. Mendapatkan hadiah acak sistem menjadi 1. Silakan tuan rumah pilih kategori hadiah teknologi. Wushu tingkat rendah. Sihir tingkat rendah. Siansia tingkat rendah. Tingkat rendah, Del. Setelah api unggun terbakar sempurna, sistem akan memberikan petunjuk tepat waktu. Membuktikan tebakanmu benar. Asalkan melalui sistem jari emas gadis itu. Dia menyiarkan langsung benda yang dibuatnya di zaman kuno ini. Dia bisa mendapatkan hadiah dari sistem. Namun hal yang sama hanya bisa mendapatkan hadiah sekali saja. Hal ini agak mirip dengan cara mendapatkan pencapaian.
seperti menggesek kayu untuk membuat api. Alat api gaya Iroquois sebagai perangkat pembuat api, sudah bisa membuktikan, dia berhasil menguasai metode dan teknik membuat api di zaman ini. Tapi hadiahnya hanya diberikan sekali. Tidak akan berbeda karena frekuensi membuat api yang berbeda, atau menggunakan tangan kosong menggosok kayu, atau menggunakan alat pembuat api berbentuk busur, tidak akan memberikan hadiah berbeda kepadanya. Mengambil hadiah dunia petualangan. Hatimu merasa sangat senang. Langsung memilih arah hadiah yang akan didapat kali ini. Memilih hadiah berhasil sedang diambil. Harap pemilik bersabar, pengambilan selesai. Selamat pemilik mendapatkan hadiah dunia petualangan tingkat dasar. Metode pembuatan pemburu. Dalam metode pembuatan busur pemburu mencakup badan busur yang digunakan pemburu, tali busur, seluruh metode pembuatan busur dan panah. Hadiah kali ini bukan lagi metode latihan. Bahkan tidak ada hubungannya dengan latihan keabadian. Dalam dunia latihan keabadian tingkat rendah masih banyak keberadaan orang biasa. Kamu juga tidak terlalu bingung. Metode membuat busur dan panah memang sangat dibutuhkan sekarang. Senjata manusia purba cukup sederhana. Yang umum hanya kapak batu, tombak batu dan gada. Pisau batu digunakan sebagai alat untuk mengolah mangsa. Tidak cocok digunakan untuk berburu. Tombak dan kapak sering digunakan untuk berburu, tapi hasilnya tidak terlalu baik. Dalam pertarungan jarak dekat mudah terluka. Dalam jarak jauh kekuatan lemparannya tidak terlalu kuat. Busur dan panah tepat untuk mengatasi kelemahan tombak batu. Kelemahan tombak dan kapak batu dapat menyebabkan luka fatal pada mangsa dari jarak yang cukup jauh. Si penyiar dengan rutinitas santainya 2 juta tahun yang lalu. Bukankah ini menghina kecerdasan saya? Manusia purba saat itu menguasai alat pemantik api ala Iroquois yang hanya omong kosong. Bisa dibilang si penyiar ini kurang belajar. Sampai ada kesalahan yang begitu jelas. Susiaoran melihat komentar yang muncul di depan mata. Sudah tidak kuat membantah. Namun dibandingkan dengan tadi, sekarang suasana hatinya jauh lebih santai. Dengan tumpukan api unggun ini, tidak perlu khawatir terlalu gelap malam ini. Dan api unggun juga bisa memberikan efek mengintimidasi terhadap binatang buas di hutan. Selain itu dia jelas merasakan, primitif ini tidak berniat jahat padanya. Wowas sudah mengelilingi api unggun dengan batu, mengambil sebatang kayu dan menunjukkannya ke Susiaoran 2 kali. Kamu suruh aku menjaga api. Susiaoran berkedip, dengan nada agak tidak yakin, mencoba mengambil sebatang ranting kering, dan berpura-pura menambahkan ke dalam api. Kamu mengangguk. Kemudian mengambil tombak batu dan kapak batu dari rerumputan di tanah. Bersiap berjalan ke arah hutan. Susiaoran adalah pohon uang terpentingmu sekarang. Tidak boleh membiarkannya kelaparan. Selamat kepada pemilik atas kapak batu modis yang kini naik status menjadi artefak. Jumlah saksi mencapai 10.000. Mendapatkan hadiah sistem. Saat Cheng Yi mengangkat tombak batu dan kapak batu, petunjuk dari sistem muncul kembali di depan mata. Silakan tuan rumah memilih hadiah. Teknologi klasifikasi. Wushu tingkat rendah. Sihir tingkat rendah. Siansia tingkat rendah. Episode pertama akun baru mendapatkan hadiah lagi. Tiba-tiba mata berbinar. Tidak menyangka gadis kecil yang diambil sembarangan akan membawa banyak kejutan bagi dirinya. Dalam waktu singkat setengah hari, mendapatkan hadiah berturut-turut 3 kali. Iringan yang pasti menuju kekayaan. Pengundian selesai. Selamat tuan rumah mendapatkan hadiah dunia siansia tingkat rendah. Pedang penangkap angin. Pedang penangkap angin adalah pedang serangan jarak jauh yang biasa dimiliki oleh praktisi kultivasi tingkat rendah. Setelah memulai latihan, kamu bisa dengan mudah mencapai tingkat menembak 100 langkah tepat sasaran. Layaknya berjalan mengikut angin. Teknik pedang sudah agak terkejut. Namun tidak langsung digunakan. Tangan tidak memegang busur dan panah. Meski menggunakan pedang mengejar angin, tetap tidak bisa menunjukkan efek teknik pedang ini. Meninggalkan lubang pohon sambil memegang tombak waktu. Berjalan menuju ke dalam rimba. Tujuanmu utama adalah beberapa telur burung dan hewan kecil. Kondisi fisik manusia purba tidak buruk. Namun makhluk purba di zaman ini, tidak seperti makhluk modern yang umumnya lemah. Meski memiliki ingatan manusia purba, tidak berani sembarangan berlari di rimba purba. Manusia purba yang mengikuti migrasi suku, di perjalanan juga mungkin akan tewas. Belum lagi seperti ini tersesat sendirian di rimba. 3 jam telah berlalu.
Kamu membawa hasil buruan hari ini kembali ke dalam gua. Selusin lebih telur burung beragam ukuran dan warna. Tampaknya juga sangat beraneka ragam. Ada yang putih, merah, dan biru. Selain itu, kamu juga memiliki sebatang kayu merah untuk membuat busur pemburu. Serta 2 binatang kecil yang tidak dikenal. Tampaknya seukuran kelinci liar. Tapi bukan kelinci liar. Kamu menyebutnya kelinci bermata tikus. Tubuhnya seperti kelinci. Telinganya seperti tikus. Susiaoran. Syukurlah. Dia tahu ini adalah zaman kuno. Memiliki spesies yang belum pernah dilihat juga sangat wajar. Tapi menonton dari para netizen yang live streaming memang agak bingung. Bukankah mengatakan sang host sedang main permainan misteri? Apa ini dengan binatang ini? Kenapa aku belum pernah melihat tikus sebesar kelinci seperti ini? Selain telinganya. Melihat struktur tubuh, ini lebih mirip kelinci. Tidak mungkin ini juga properti khusus dari pembawa acara. Tapi kelihatannya terlalu nyata. Ini sepertinya adalah Thylacoleo. Katanya ini adalah nenek moyang kelinci liar. Sebelumnya ada laporan yang mengatakan telah ditemukan fosil kelinci kuno seperti ini. Sepertinya sudah punah lebih dari 50 juta tahun yang lalu. Beneran atau tidak sih? Makhluk hidup dari lebih dari 50 juta tahun yang lalu. Kamu keluarkan pisau batu yang dia gunakan untuk memukul. Mulai mengolah kelinci telinga tikus ini. Caranya agak mirip dengan penjual kelinci di pasar tradisional. Menggunakan tali dari kulit sulur yang dipilin menjadi tali. Mengikat kaki belakang kelinci tikus ini. Menurut urutan dari atas ke bawah. Langsung menguliti. Kulit dan organ dalam dibuang. Jangan, cuaca sekarang cukup panas. Ditambah dia tidak memiliki tempat tinggal tetap. Kulit dan semacamnya yang perlu penanganan khusus. Semua itu dia anggap sampah dan dicampur begitu saja. Organ dalam dikubur di dalam tanah. Aku menggigit itu sepertinya benar-benar hewan bergigi paku. Tidak mungkin. Sang penyiar benar-benar mengalami perjalanan waktu. Melihatmu dengan mahir mengolah kelinci bertelinga tikus. Penonton di ruang siaran agak terkejut. Tapi kebanyakan orang tetap tidak percaya soal perjalanan waktu. Susiaoran yang sedang memungut kayu bakar melirik ke komentar. Sudah tidak ingin membuang kata-kata untuk menjelaskan. Mending ganti cara saja. Mencari saran dari netizen secara online. Sayang-sayangku. Kalau kalian melakukan perjalanan waktu ke 2 juta tahun yang lalu. Kalian akan lakukan apa? Membangun tempat berlindung. Aku ingin melakukan perjalanan waktu ke 2 juta tahun yang lalu. Tentu harus membuat tempat berlindung yang cukup aman. Orang di atas itu pasti tolol ya. 4 elemen utama bertahan hidup di alam liar. Yang teratas adalah air, makanan dan api unggun. Akhirnya adalah tempat berlindung. Tentunya harus menyelesaikan masalah air dan makanan terlebih dahulu. Makanan dan air aku rasa masih oke. Untuk api unggun, pembawa acara sekarang juga tidak kekurangan. Namun jika dibandingkan dengan tempat berlindung, aku rasa senjatalah yang paling penting. 2 juta tahun yang lalu. Itu adalah zaman di mana binatang raksasa berkeliaran. Tidak punya senjata yang layak tidak bisa. Sulit ya. Dengan kondisi pembawa acara seperti ini, bisa buat senjata apa coba? Paling canggih ya cuma kapak batu, oke? Siapa bilang? Kamu mungkin lupa hasil kebijaksanaan orang kuno yaitu busur panah. Asal bahan dan teknik membuat busur cukup baik. Membunuh gajah juga bukan masalah. Di layar ada banyak komentar bergulir busur panah ya. Mata Susiaoran bersinar. Ditempatkan di era ini, busur dan panah tanpa ragu adalah yang terbaik. Senjata lempar apapun di depannya hanyalah adik. Hanya saja busur panah harus bagaimana dibuat. Meskipun dia seorang streamer outdoor, tapi dia tidak pernah membuat senjata. Sekarang dia hanya bisa dengan mekanis mengikuti metode yang dijelaskan di komentar. Mencoba membuatnya. Kamu berdiri di samping melihat gerakan Susiaoran. Ditambah dengan kata-katanya sepihak, juga kira-kira menebak, gadis ini seharusnya sedang membuat busur panah atau senjata jarak jauh lainnya. Kebetulan kamu juga sedang bersiap membuat busur pemburu. Benda ini ditempatkan di era sekarang. Itu pastilah senjata ajaib mutlak. Meski bertemu harimau taring sabu, dengan seni pedang-pedang mengejar angin, juga percaya diri bisa keluar dengan selamat. Sudah berpura-pura penasaran melihat gerakan Susiaoran. Mengambil kayu redwood yang sudah dipungut, meniru dan menggunakan batu pisau untuk menghaluskan. Berdasarkan catatan tentang metode pembuatan busur pemburu, busur panjang tunggal yang dibuat dari kayu redwood memakan waktu paling singkat. Ketegangan busur juga tidak buruk.
Selain itu juga yang paling mudah dibuat. Hanya perlu menghaluskan bentuk badan busur, melunakkan kekuatan badan busur, meningkatkan efek ketegangan saja. Waduh, jangan-jangan manusia purba ternyata belajar membuat busur dan panah dari siaran langsung. Sepertinya memang begitu, tidak salah lantai atas. Ini kan cuma permainan cerita. Perlu sampai kaget segitu? Belum tentu. Sekarang sedang dipanggang dekat api unggun. Kelinci itu jelas berbeda dari kelinci liar yang kita kenal. Saya tetap pada pendapat sebelumnya. Kalau si pembawa acara benar-benar melintasi waktu ke 2 juta tahun yang lalu, saya akan copot kepala saya dan berikan kepada kalian semua. Saat bola ditendang, gerakanmu kembali terlihat di ruang siaran langsung. Sebagian besar orang masih menganggap siaran langsung itu adalah skrip yang dibuat oleh Susia Oran. Misteri game. Bahkan saat melihatmu dengan serius mengikuti latihan, tidak merasa terlalu terkejut. Hanya Susia Oran yang agak bingung menatapmu. Sebatang kayu redwood yang sebagian telah dihaluskan di tangannya. Di dalam hatinya timbul rasa terkejut yang tak tertandingi. Manusia purba 2 juta tahun yang lalu sudah menguasai cara membuat api dengan menggosok kayu. Belum lagi sekarang malah mengikuti langkahnya untuk membuat busur dan panah. Pasti cuma kebetulan. Mungkin dia hanya sedang membuat yang sedang tren. Pasti begitu. Susia Oran menepuk-nepuk wajahnya sendiri. Menghibur dirinya sendiri. Panjang kayu redwood di tanganmu hampir setinggi tubuhnya. Trennya juga hampir sama. Namun seiring berjalannya waktu, Susia Oran menyadari bahwa dia salah. Orang purba di sekitarnya sesekali berlari mendekat. Jongkok di sampingnya, mengamati gerakannya, lalu mengambil kayunya sendiri dan mengukirnya menjadi satu sisi menonjol, dan satu sisi cekung. Kedua sisi kayu juga diperkecil seperti yang dia lakukan, untuk meningkatkan kemampuan deformasi dan ketegangan badan busur. Lebih luar biasa lagi, setelah pengamatan, Susia Oran menemukan bahwa busur yang dibuat orang purba selain ukurannya sedikit besar, penghalusan di segala aspek lebih baik daripada miliknya. Sama sekali tidak seperti busur buatannya yang permukaannya penuh dengan serpihan kasar, dan juga tidak rata serta memiliki daya tolak yang tidak konsisten. Perkiraan konservatif bisa mencapai lebih dari 250 jin. Meskipun tidak bisa membunuh hewan besar dengan panahnya, berburu hewan herbivora berukuran sedang seharusnya tidak masalah. Kamu belajar dari ini. Susia Oran menekan kayu redwood yang sudah diasah ke arah yang rata. Kekuatan tolak yang kuat. Bahkan kekuatan tubuh manusia purba pun kadang tidak bisa sepenuhnya dikendalikan. Anak-anak sudah menyelesaikan membungkuk. Tersisa bagaimana cara membuat tali busurnya. Di tempat tidak jauh, Susia Oran yang sudah selesai membungkuk, kembali mencari metode pembuatan tali busur dari para penonton di siaran langsung. Seorang netizen yang cukup menguasai teknik pembuatan tradisional, menyarankan dia menggunakan batang tanaman tertentu, memukulnya dengan batu hingga menjadi serat, memanggangnya di dekat api unggun, lalu mengoleskannya dengan sedikit minyak lemak, untuk mempercepat waktu, dan menambah kekuatan serat tanaman tersebut. Susia Oran menahan rasa mual, mengambil sedikit minyak lemak dari isi perut kelinci kuping tikus yang dibuangnya, meletakkannya di atas api. Setelah dibakar, kemudian dipukul lagi dengan jaring. Serat tanaman yang dipanggang di dekat api unggun. Dioleskan minyak tersebut untuk melanjutkan proses meniru cara tersebut. Mengupas kulit sulur anggur. Kemudian dipukul secara sederhana dengan batu. Diletakkan di dekat api unggun untuk dipanggang. Sambil diolesi dengan lemak hewani. Begitu saja, waktu tanpa sadar sudah berlalu 1 jam lagi. Area yang tertutup cahaya api sudah benar-benar gelap. Kamu melirik kelinci kuping tikus yang diletakkan di sebelah api unggun. Setelah dipanggang hampir 1 jam. Permukaan daging kelinci sudah berubah menjadi keemasan mengkilap, mengeluarkan aroma daging yang sangat kuat. Mencabik kepala kelinci. Kamu mengambil 2 telur burung panggang dan menuju ke sisi Susia Oran. Menyerahkannya kepadanya. Gadis itu menelan ludah secara naluriah. Menerima kaki kelinci dan langsung makan dengan lahap. Rasanya tidak bisa dikatakan enak. Selain ada sedikit bau kayu bakar. Seluruh kaki kelinci tidak terasa asin. Juga tidak ada rasa gurih sama sekali. Bahkan di bagian yang dekat tulang, ada bau amis yang sulit dijelaskan. Setelah menyelesaikan pembuatan busur berburu, harus mencari cara untuk mendapatkan garam. Kalau tidak, setiap hari makan daging panggang tanpa rasa. Mulut serasa hampir kehilangan rasa.
Kamu juga sudah makan sedikit daging kelinci. Sebelumnya sibuk membuat reruntuhan. Belum lagi kekuatan untuk melindungi diri yang tidak cukup. Jadi kebutuhan makanan tentu saja hanya cukup untuk mengisi perut. Tapi sekarang berbeda. Memiliki alat seperti Susiaoran. Orang tidak perlu lagi repot-repot membuat reruntuhan. Ditambah dengan busur panjang yang terbuat dari kayu redwood. Selama tidak bertemu dengan beruang wajah pendek dan gigi pedang. Seperti makhluk yang berkulit tebal dan berdaging keras ini. Dia yakin bisa keluar dengan selamat. Tidak butuh waktu lama. Setelah makan daging kelinci dan telur burung, Susiaoran mulai bertanya pada netizen tentang cara membuat anak panah melalui sistem siaran langsung. Metode pembuatan anak panah. Namun karena sudah larut malam, ditambah kurangnya batu yang cocok, membuat panah serta mengendalikan arah terbang panah hujan. Baru keesokan harinya dia berhasil membuat beberapa pedang batu yang jelek banget. Hanya saja saat dia melihat ke arahmu, beberapa anak panah dengan panjang lebih dari 1,2 meter, juga ditumpuk di tanah seperti di sisinya. Namun dari segi pengerjaan jauh lebih baik, terutama pada ujung panah dan bulu panah. Sama sekali tidak seperti yang dia buat yang bengkok-bengkok. Terlihat seperti barang cacat. Orang ini terlalu hebat ya. Panah yang dibuatnya ternyata jauh lebih baik daripada yang saya buat. Apa mungkin dia juga seorang penjelajah waktu? Susiaoran terkejut sampai ternganga. Kalau bukan karena dia terhubung dengan sistem, dan sudah mengalami sekali perjalanan waktu secara langsung, mungkin akan sama seperti netizen di ruang siaran langsung. Mengira manusia purba ini hanya seorang aktor yang ikut permainan peran. Selamat kepada tuan rumah, busur pemburu Anda telah meningkat menjadi artefak. Jumlah saksi telah mencapai 20.000. Mendapatkan hadiah acak dari sistem 1. Silakan pemilik pilih kategori hadiah teknologi. Pendekar tingkat rendah. Sihir tingkat rendah. Immortal tingkat rendah. Petunjuk sistem tingkat rendah muncul. Kamu melanjutkan memilih hadiah arah immortal. Pemilihan berhasil, hadiah sedang diundi. Harap pemilik tunggu hingga pengundian selesai. Selamat pemilik mendapatkan hadiah dunia immortal tingkat rendah. Pada saat yang sama, kemampuan belajar tubuh akan meningkat 10 kali lipat. Durasi 1 jam. Kemampuan belajar meningkat 10 kali lipat. Matamu berbinar. Benda ini pasti sesuatu yang bagus. Bisa mengenal dasar pembentukan kuno dengan waktu sangat singkat. Metode latihan ki dan ilmu pedang mengejar angin. Detik berikutnya, hitung mundur 60 menit muncul di sudut pandanganmu. Kemudian muncul aliran bening. Kamu merasa otak dan tubuhmu seolah memasuki suatu keadaan yang sulit dijelaskan. Di dalam pikiran mulai terus-menerus mensimulasikan latihan memanah. Sekitar 1 jam kemudian, kamu terbangun dari keadaan pencerahan. Pelan-pelan membuka mata. Kilauan emas melewati pupil coklatmu. Sedikit menggenggam kedua tangan. Meskipun kenyataannya baru berlalu sebentar, hanya 1 jam. Kamu seolah telah berlatih selama 10 tahun. Setiap kali menarik busur dan menancapkan panah, bisa mengenai sasaran 100 langkah jauhnya. Saat ini Susiaoran yang sudah selesai makan telah membuat busur dan panah sederhana. Melihat kamu terbangun lalu memberi isyarat kepadamu. Ingin pergi berkeliling di luar gua. Sistem siarannya butuh menangkap kekagetan penonton. Terus tinggal di gua bukanlah solusi. Tentunya kamu tidak keberatan dengan hal itu. Kebetulan juga ingin mencoba. Sang pemanah yang telah paham. Menapaki jalan hingga sampai ke area dengan pandangan yang lebih luas. Sebuah aliran air sedalam 0,5 meter. Lebar permukaan air hanya sekitar 3 meter sebuah sungai kecil. Melingkar mengikuti rimba yang berliku dan berliku ke kejauhan. Dekat sumber air. Di sekitar ada banyak hewan besar yang sering muncul. Burung titan yang tingginya lebih dari 2 meter. Harimau gigi pedang yang tampak menakutkan. Serta berbagai makhluk kecil aneh dan serangga raksasa. Burung titan, harimau gigi pedang, dan juga serangga raksasa. Bukankah ini makhluk purba yang sudah lama punah? Si penyiar benar-benar tulus. Bahkan menghadirkan makhluk purba. Ini bukan cuma menonton siaran langsung, tapi benar-benar menonton efek khusus. Seperti menonton film, kawan-kawan. Kenapa saya merasa ada yang tidak beres ya? Perlu diketahui dengan teknologi saat ini, efek khusus harus mencapai tingkat sangat realistis. Setidaknya beberapa juta per menit naik turun. Bahkan jika host memiliki tambang di rumah, tidak bisa seenaknya melakukan ini. Layar yang sebelumnya sunyi dari komentar mulai aktif kembali.
Masih ada penonton yang mulai menyadari ada yang tidak beres. Namun pada saat itu Su Xiaoran tidak melihat komentar. Dia sedang berjongkok bersamamu di semak belukar sebelah barat. Kedua tangan erat memegang busur dan panahnya. Tak jauh dari situ ada seekor antelop raksasa setinggi. Berdiri di tepi sungai menunduk untuk minum air. Kalian berdua hampir bersamaan mengambil busur dan panah masing-masing. Membidik dan memasang panah. Mengarah ke antelop itu tak jauh dari situ. Suara pelesatan tiba-tiba terdengar. Kamu dan Su Xiaoran melepaskan tali busur. Panah langsung meluncur keluar dari tangan. Meluncur cepat menuju antelop. Panah yang ditembakkan Su Xiaoran. Belum sampai dekat antelop sudah kehilangan kecepatan. Terselip miring di tanah. Dan panah yang kamu lepaskan melesat melewati udara. Langsung menembus mata sapi antelop. Menembus masuk. Sekitar 1 kaki panjangnya. Menghancurkan kehidupannya. Pencerahan selama setengah jam. Sudah berhasil membuat pedang penangkap angin naik ke tingkat penguasaan menyeluruh. Tingkat akurasi dalam 50 langkah bisa mencapai 100%. Teknik pedang di dunia pendekar tingkat rendah dan pembagian tingkatan dalam dunia Wulin. Agak serupa. Tingkatan biasanya dibagi menjadi memasuki pintu pertama. Masuk ke dalam ruangan utama. Menguasai secara menyeluruh. Sangat mahir. Sangat ahli dan puncak tertinggi. Namun metode latihan kultivasi berbeda sedikit. Pembentukan dasar terutama fokus pada ketahanan tubuh. Dimulai dari otot dan tulang. Kemudian penyempurnaan kelima organ vital. Secara keseluruhan dapat dibagi menjadi tingkat 1-9 dari pembentukan dasar. Latihan Qi adalah membuka jalur energi. Menghubungkan dantian. Dasar kuno yang telah diperoleh. Metode latihan Qi dilakukan secara bersamaan. Keduanya saling melengkapi. Setelah dasar terbentuk, kamu akan melompat menjadi praktisi puncak latihan Qi. Dapat langsung menembus transformasi energi sejati menjadi cairan. Untuk persiapan pembentukan inti di masa depan. Luar biasa. Kamu benar-benar hebat. Di sampingnya, Su Xiaoran tidak bisa menahan kegembiraan dan melompat. Dia sangat mengerti betapa sulitnya memanah. Jangan bilang 50 meter, bahkan jarak 10 meter. Bahkan ada yang bisa gagal total. Sungguh tak terduga. Pribumi di depan mata ternyata memiliki bakat memanah. Pertama kali memanah bisa mengenai mangsa sejauh 50 langkah. Sungguh luar biasa. Melihat tubuh kerbau gunung yang masih kejang-kejang. Matamu juga menunjukkan kegembiraan. Kemampuan pencerahan yang diberikan sistem ternyata sangat hebat. Dengan seni pedang sehebat ini ke depan. Tidak hanya tidak perlu khawatir tentang masalah makanan. Tetapi juga memiliki kemampuan melindungi diri sendiri tertentu. Bahkan harimau bertaring pedang. Saat menghadapi seni pedang sehebat ini. Bisa terluka parah bahkan mati. Kamu satu tangan memegang busur dan panah. Satu tangan menarik Su Xiaoran. Dengan sangat gesit berlari ke arah sungai kecil. Mengeluarkan 10 pisau dan mulai memotong kaki antelop. Dibandingkan dengan kerbau air dan kerbau kuning yang umum di masa kini. Ukuran tubuh antelop ini jelas jauh lebih besar. Total beratnya diperkirakan lebih dari 1.500 jin. Bahkan dengan kekuatan tubuhmu saat ini, kamu tidak bisa membawa seluruh antelop sekaligus ke gua. Paling banyak membawa 2 kaki antelop. Di sisi lain, setelah melihatmu menembak dan membunuh antelop, ruang siaran langsung kembali ramai. Kenapa aku punya pikiran yang aneh? Apakah si penyiar benar-benar melakukan perjalanan waktu ya? Efek darah tadi terlalu realistis. Iya. Tidak mungkin ada orang bodoh mengeluarkan puluhan juta hanya untuk membuka siaran langsung. Baru saja aku melihat si penyiar. Bahkan fitur hadiah pun belum diaktifkan. Serius. Apakah mungkin si penyiar benar-benar melakukan perjalanan ke zaman purba? Setengah jam kemudian, kamu dan Su Xiaoran kembali ke gua. Perapian di dalam gua belum sepenuhnya padam. Cukup tambahkan selembar licorais ke dalamnya. Nantinya api bisa menyala lagi dengan cepat. Kamu langsung mengiris daging dari 2 kaki sapi dengan 10 potongan. Memotong daging yang dipisahkan menjadi irisan tipis. Menusuknya dengan ranting pohon. Letakkan di dekat api unggun untuk memanggang. Pengasapan bisa memperpanjang umur simpan daging. Ini adalah proses pengasapan daging kering. Su Xiaoran. Melihat gerakanmu. Wajah menunjukkan ekspresi tak percaya. Manusia purba lebih dari 2 juta tahun yang lalu tidak hanya menguasai teknik menggesek kayu untuk menyalakan api, tetapi juga bisa membuat daging asap. Ini tampaknya tidak sesuai dengan pemahaman dunia arkeologi.
Tentang waktu manusia menguasai api. Fosil manusia tertua yang ditemukan meskipun mencapai lebih dari 2 juta tahun lalu. Namun jumlahnya tidak banyak. Oleh karena itu manusia Yuan Mou yang muncul sekitar 1,7 juta tahun lalu didefinisikan sebagai manusia paling awal yang muncul dan lebih sempurna dalam evolusi dibandingkan Homo habilis. Namun kini tampaknya, sejarah yang sebenarnya tidak seperti itu. 2 juta tahun lalu tidak hanya muncul manusia cerdas yang lebih pintar, bahkan sudah menguasai alat pengambil api Iroquois yang lebih maju. Komentar ramai di ruang siaran langsung pun menjadi lebih tenang saat itu. Sebagian besar orang mulai meragukan apakah ini benar naskah. Meski perjalanan waktu hal yang sangat luar biasa. Namun jika ini efek khusus, terlalu realistis. Semakin banyak orang melalui berbagi keluarga dan teman berduyun-duyun memasuki ruang siaran langsung Susia Oran. Aku dengar ada orang yang menyeberang waktu. Aku datang untuk lihat bagaimana kejadiannya. Sekarang siaran langsung sudah seseru ini ya. Beberapa hari lalu ada host yang bilang dia pernah melihat naga matahari terbenam di dalam gua. Susia Oran masih sedang mengasapi daging sapi. Kamu malah bersembunyi di sebelah. Sedang berlatih teknik memurnikan tubuh dalam metode latihan energi dasar kuno. Sebagai dasar dari metode latihan tubuh, banyak gerakan yang sekilas mirip dengan berdiri jongkok biasa, tapi perbedaannya ada di detail kecilnya. Bahkan dengan kondisi fisikmu saat ini, latihan pertamamu hanya berhasil bertahan selama 6 gerakan saja. Setiap gerakan selama 5 menit. Untungnya ada pencerahan yang mendukung. Walau hanya bertahan setengah jam, tetap saja membuat kekuatan tubuhmu meningkat banyak. Sementara di sisi lain di masyarakat modern, di suatu lokasi penggalian arkeologi, puluhan peneliti sedang menggali sebuah situs kuno yang sangat besar. Situs kuno ini adalah paus raksasa yang baru-baru ini ditemukan oleh komunitas arkeologi, tempat tinggal manusia purba tertua yang pernah ditemukan. Berdasarkan analisis kandungan karbon pada lapisan, diperkirakan berusia lebih dari 2 juta tahun. Bisa dikatakan lebih tua daripada periode aktivitas manusia purba yang diketahui. Bahkan lebih kuno. Menurut pembagian sejarah Tionghoa, ini termasuk pada zaman mitos sebelum zaman Yan dan Huang. Situs ini sangat penting untuk penelitian sejarah perkembangan manusia. Banyak ahli arkeologi terkenal dari seluruh negeri datang ke sini. Saat cangkul besi membelah tanah, tanah mengeluarkan suara dentingan yang nyaring. Seorang staf arkeologi muda berhenti mengayunkan cangkulnya dan menatap, seolah-olah ia menemukan sesuatu. Beberapa profesor arkeologi dari Universitas King dan Bay di sekitar juga mendengar suara dentingan yang tidak biasa. Segera meletakkan pekerjaannya dan berjalan menuju pemuda itu. Menemukan apa itu? Sepertinya sebuah batu ambar yang tersegel. Pemuda itu berhati-hati membersihkan tanah di atasnya. Terlihat sudut batu ambar berwarna kuning keemasan. Beberapa profesor segera dengan hati-hati menerima batu ambar yang penuh tanah itu. Mata mereka penuh dengan kegembiraan dan keterkejutan. Harus diketahui bahwa ambar bisa menyegel hingga jutaan tahun. Ember seukuran kepalan tangan ini sangat mungkin menyimpan sebuah artefak kuno yang utuh. Suara di sini dengan cepat menarik perhatian semua orang di lokasi penggalian. Namun saat batu ambar penuh tanah itu dibersihkan dengan alat poles. Setelah dipoles bersih, semua orang yang ada terlihat seperti melihat hantu. Ember yang sedikit bergelembung ini, ternyata benar-benar ada sebuah pelindung ponsel di dalamnya. Masih memakai SpongeBob pula. Melihat ponsel baru di dalam batu ambar itu, jangan bilang itu para staf muda. Bahkan profesor tua yang berpengalaman sekalipun terkesima. Reaksi pertama semua orang adalah seseorang sedang bermain-main. Tapi lokasi penggalian arkeologi di sekitar sudah ditutup. Tidak mengizinkan orang luar masuk. Siapa yang bisa diam-diam masuk? Di sudut kerumunan, seorang pemuda yang terlihat berusia 20-an, tanpa ragu memandang ke arah ponsel baru di dalam ember. Dia selalu merasa ponsel yang tersegel dalam ember itu terlihat familiar. Host wanita yang tak sengaja dia tonton kemarin. Sepertinya memakai ponsel dengan model yang sama. Bahkan casing ponsel juga persis sama. Host itu tidak mungkin benar-benar melakukan perjalanan waktu ke jutaan tahun yang lalu bukan? Keesokan paginya, langit timur baru saja memunculkan semburat fajar. Kamu keluar dari lubang di pohon. Mulai mandi sinar fajar. Berlatih teknik dasar pembentukan tubuh. Seperti dikatakan, rencana setahun ada di musim semi.
Rencana sehari ada di pagi hari. Berlatih di pagi hari tidak hanya dapat melatih tubuh, juga dapat melancarkan otot dan peredaran darah, membuat tubuh yang tertidur terbangun. Sayangnya, pencerahan sudah habis. Kalau tidak butuh waktu lama. Saya bisa melatih teknik dasar penguatan tubuh ini sampai ke tingkat pertama. Teknik dasar penguatan tubuh dibagi menjadi 9 tingkat. Setiap tingkat mewakili satu tingkat tenaga puncak. Hanya setelah mencapai tingkat tenaga puncak, baru bisa melatih teknik penyulingan esensi dan pengumpulan ki, berlantaskan darah dan energi tubuh, memproduksi energi sejati, membersihkan meridian. Semakin kuat tubuhnya, semakin banyak energi sejati yang dapat disuling. Semakin banyak meridian yang dibersihkan. Sampai teknik dasar penguatan tubuh mencapai tingkat ke-9. Langsung bisa melangkah ke puncak tingkat latihan ki. Langkah kakimu melangkah maju. Tubuh perlahan turun dengan stabil. Kedua tangan menggenggam bersebelahan di sisi perut. Mengambil posisi seperti kuda-kuda. Saat Su Xiaoran bangun. Dan memulai siaran langsung lagi. Kamu sudah berdiri di luar hampir setengah jam. Melihatmu tampak serius. Meninju-ninju. Su Xiaoran sangat meragukan apakah dirinya belum benar-benar bangun. Orang purba ternyata pagi-pagi sudah bangun dan berjongkok dalam posisi kuda-kuda di luar. Hai, sis, pagi. Waduh, Huang Ge ternyata sedang jongkok kuda-kuda. Mungkinkah tadi malam cewek itu membawa leluhur kita ke jalan yang salah? Tidak belajar pengetahuan modern dengan baik. Kenapa malah tenggelam dalam dunia kungfu yang tidak berguna? Setelah beberapa hari siaran langsung, penonton sudah secara sukarela memberimu nama. Tidak peduli apakah siaran Su Xiaoran itu sudah ada naskahnya. Pokoknya kebanyakan penonton sudah mulai merasakan pengalaman imersif. Kamu tentu memperhatikan Su Xiaoran keluar dari gua, tapi tetap sibuk berlatih teknik tubuh sendiri. Hingga setengah jam kemudian, merasa tubuh mencapai batas lalu berhenti. Saat ini Su Xiaoran sudah memasak dengan bambu. Beberapa daging kering disodorkan di depanmu. Daging antelop yang diburu beberapa hari yang lalu hampir habis dimakan. Sejak berlatih teknik membentuk fondasi dan melatih tubuh, tubuhmu membutuhkan makanan. Langsung bertambah beberapa kali lipat dari biasanya. Seperti kata pepatah, miskin dalam ilmu tapi kaya dalam kekuatan. Jika ingin meningkatkan kekuatan tubuh, nutrisi harus sejalan dengan baik. Di hutan primitif tidak kekurangan hewan buruan besar. Jika tidak ada suplai nutrisi, memaksakan latihan teknik melatih tubuh, sangat mungkin akan melukai diri sendiri. Kamu habiskan 5 hingga 6 pon sup daging hanya dalam 3 atau 4 tegukan. Rasa lapar di tubuh akhirnya benar-benar hilang. Hari ini mari kita perluas tempat perlindungan. Ruang di dalam lubang pohon agak sempit. Kalau hujan turun, kita tidak akan bisa membuat api untuk memanggang daging. Su Xiaoran selesai sarapan. Atas saran dari banyak netizen, siap untuk membersihkan sekitar lubang pohon terlebih dahulu. Memperluas dapur yang bisa digunakan untuk menyalakan api memasak. Dan tanpa penutup, membuatnya merasa sangat canggung saat menyelesaikan masalah pribadinya. Kamu memandang Su Xiaoran dengan bingung. Tetapi di dalam hati sangat setuju dengan sarannya. Membawa Su Xiaoran ke tempat penampungan yang kamu bangun di pohon. Maka kamu bisa mendapatkan hadiah sistem lagi. Penampungan itu adalah rumah. Kami bisa tinggal di dalamnya. Su Xiaoran menggerakkan kedua tangan. Akhirnya dia menunjuk ke lubang pohon. Kamu memberi ekspresi, oh begitu, padanya. Kamu mengangguk. Kemudian mengambil busur dan panah. Menarik Su Xiaoran. Berjalan ke arah hutan. Jarak antara dua tempat ini tidak terlalu jauh. Keduanya berjalan di hutan kira-kira selama lebih dari 1 jam. Sepanjang perjalanan mereka bertemu dengan kawanan gajah bergigi pedang. Serta seekor ular piton raksasa titan yang lebih besar dari sebuah ember air. Kamu mengandalkan ingatan yang ditinggalkan oleh manusia purba. Dan berhasil melewati kedua wilayah itu dengan selamat. Akhirnya berhenti di dekat sebuah bukit. Kamu menunjuk ke arah beberapa puluh meter jauhnya. Sebuah pohon besar dengan diameter lebih dari 2 meter. Mengikuti arah jari kamu. Su Xiaoran melihat ke arah itu. Dengan mata yang bening dan jernih. Langsung membuka mata lebar-lebar. Dia melihat sebuah pohon super besar. Di pohon itu ada sebuah rumah pohon yang jelas tidak berasal dari zaman ini. Dindingnya diperkuat dengan ranting pohon dan tanah. Atapnya terbuat dari ubin yang dibuat dengan membelah bambu. Yang lebih luar biasa lagi, di luar rumah pohon itu ternyata ada sebuah platform.
Tidak mungkin ada rumah pohon 2 juta tahun yang lalu, bagaimana bisa ada? Apalagi rumah itu terbuat dari potongan bambu. Tidak menunggu Su Xiaoran terkejut. Penonton di ruang siaran langsung sudah lebih dulu tidak bisa menahan diri. Bersama-sama terkejut melihat pemandangan ini. Rumah pohon 2 juta tahun yang lalu. Kah ini juga dibuat oleh manusia purba ini? Ini hampir menyamai tempat perlindungan yang kita buat saat bertahan hidup di alam liar. Mengerikan sekali. Tidak disangka, manusia purba di era ini sudah menguasai kemampuan membangun rumah pohon. Ini pasti bukan Homo erectus. Homo erectus tidak sepintar ini. Selamat kepada tuan rumah pohon yang dibuat telah naik tingkat menjadi peninggalan. Jumlah saksi lebih dari 100.000. Mendapatkan hadiah acak sistem menjadi 1. Mohon tuan rumah pilih kategori hadiah teknologi. Wushu tingkat rendah. Sihir tingkat rendah. Siansia tingkat rendah. Suara dingin mekanik tingkat rendah datang tepat waktu. Kamu tetap memilih hadiah dunia silat tanpa keraguan. Memilih hadiah sukses sedang diundi. Tuan rumah mohon tunggu sampai pengundian selesai. Selamat tuan rumah mendapatkan hadiah dunia silat tingkat rendah. Pencerahan versi ditingkatkan. Pada saat yang sama selama periode ini kemampuan belajar tubuh akan mendapatkan peningkatan 10 kali lipat. Durasi 10 jam. Durasi 10 jam. Ini undian versi plus. Apakah ini karena jumlah saksi? Kamu sedikit bersemangat melihat ke arah Su Xiaoran yang tidak jauh. Efek pencerahan sangat jelas. Baik untuk teknik membangun dasar tubuh maupun pedang seperti pedang mengejar angin. Semua memiliki efek peningkatan yang sangat jelas. Karena kualitas hadiah terkait dengan jumlah saksi. Bukankah itu berarti semakin banyak orang yang menyaksikan reruntuhan sejarah yang kubuat? Semakin baik hadiah yang akan didapatkan. Pengalaman pencerahan selama 10 jam. Bahkan jika tidak bisa langsung mencapai tingkat key refining. Tapi mencapai tingkat dasar pertama seharusnya tidak masalah. Fisik manusia purba memang kuat. Ingin mencapai tingkat lebih dari 1100 kg. Seharusnya tidak akan terlalu sulit. Di sisi lain, Su Xiaoran sadar dari keterkejutannya. Kamu yang membangun rumah pohon ini. Su Xiaoran menunjuk ke rumah pohon yang dibangun tidak jauh dari situ. Kamu berbicara dengan tidak jelas sambil memukul dada sendiri. Meskipun masih belum bisa mengucapkan kalimat lengkap. Namun seiring latihan teknik dasar membangun tubuh. Kamu merasa pita suara di tenggorokan yang belum sepenuhnya bersih. Kemampuan bicara juga bertambah secara bertahap. Seperti makhluk halus dalam novel mitos. Menyalin tulang silang. Mengucapkan kata-kata manusia. Su Xiaoran mengerti maksudmu. Menelan ludah. Meski dari sudut pandang orang modern, rumah pohon ini tidak ada yang istimewa. Tetapi ini adalah zaman purba 2 juta tahun yang lalu. Saat itu manusia purba tidak seperti orang modern yang sejak kecil sudah bisa menerima pendidikan wajib 9 tahun. Mereka semua harus mengandalkan diri sendiri untuk mencari tahu. Bisa dibayangkan, membangun rumah pohon seperti ini di zaman ini, butuh evolusi panjang seperti apa yang dialami manusia purba. Homo sapiens ini jelas bisa disebut sebagai Homo sapiens. Di dalam kantor lembaga penelitian arkeologi, seorang peneliti muda, Zhang Xueming melihat ponsel dan tak bisa menahan seruan takjub. Sejak terakhir kali melihat SpongeBob di dalam ember melalui ponsel. Dia terus mengikuti siaran langsung Su Xiaoran. Setelah pengamatan selama beberapa hari ini, dia semakin merasa, Su Xiaoran benar-benar telah menembus waktu 2 juta tahun yang lalu. Banyak makhluk purba yang muncul di dalam siaran langsung. Bukan hanya orang biasa. Bahkan dirinya yang mahasiswa terbaik jurusan arkeologi Qingwei belum pernah melihatnya. Bahkan teknologi sintetis virtual yang paling maju sekalipun, tak mungkin bisa merekonstruksi dengan sedetail ini. Jika isi siaran langsung itu adalah kondisi nyata, maka manusia purba yang muncul dalam siaran langsung itu pasti adalah penemuan yang mengubah sejarah. Perbedaan antara manusia erectus dan manusia modern terletak pada tingkat evolusinya yang berbeda. Penelitian sejarah. Manusia modern pertama muncul sekitar 200.000 tahun yang lalu. Ciri paling utama adalah manusia modern sudah mampu membuat alat dengan sempurna. Mengubah metode pembuatan alat batu. Pada saat yang sama menguasai teknik menggesek kayu untuk membuat api. Belajar membangun rumah sederhana. Menjinakkan hewan liar serta menanam beberapa tanaman. Namun dari siaran langsung Su Xiaoran terlihat, manusia modern sudah muncul 2 juta tahun yang lalu.
dan sudah berhasil menguasai teknik menggesek kayu untuk membuat api, membuat tombak batu, kapak batu dan teknologi rumah pohon semacam itu. Zhang Xueming tubuhnya bergetar. Nafasnya agak terengah-engah. Selama kebenaran siaran langsung Su Xiaoran bisa dibuktikan, maka bisa menyusun ulang seluruh sejarah perkembangan manusia purba. Nama ilmiahnya apa? Profesor tua di kantor juga adalah pembimbing Dr. Zhang Xueming. Zhang Weida mendorong kacamata bacanya, melihat muridnya dengan takjub. Muridnya yang biasanya tenang. Hari ini kenapa ya? Guru, lihatlah. Saya menemukan sesuatu di ruang siaran langsung ini. Zhang Xueming langsung menjelaskan secara rinci apa yang telah dia lihat beberapa hari ini kepada gurunya. Guru menjelaskan, penjelajahan waktu Xueming. Apakah kamu beberapa hari ini tidak cukup istirahat? Zhang Weida sedikit mengerutkan alis. Sebagai seorang ilmuwan yang teliti, dia sama sekali tidak percaya pada kekuatan aneh atau kemunculan aneh. Namun belum sempat dia menyelesaikan ucapannya, dia tiba-tiba melihat Su Xiaoran. Di dalam ruang siaran langsung terlihat sebentuk tanaman merambat yang aneh. Sepertinya tanaman itu sudah punah jutaan tahun yang lalu. Bagaimana bisa seperti itu? Zhang Weida sedikit terkejut, menggeser kacamatanya yang sudah mulai tebal. Lebih teliti memandang ruang siaran langsung tersebut. Sangat meragukan diri sendiri yang baru saja melihat halusinasi. Setengah jam kemudian, Zhang Weida bernafas berat dengan nafas tersengal-sengal. Tatapannya enggan, mengalihkan pandangan dari layar ponsel. Dalam setengah jam itu, dia terus meyakinkan dirinya sendiri. Dunia ini tidak ada yang namanya perjalanan lintas waktu. Namun semakin lama menonton siaran langsung, dia semakin curiga. Dari gambar siaran langsung tadi, dia menemukan lebih dari satu jenis flora dan fauna yang sudah resmi punah. Keyakinan materialisme yang semula teguh, tak sengaja mulai goyah. Apakah siaran langsung Xuanming ini ada tayangan ulangnya? Zhang Weida menghembuskan napas keruh panjang, dengan nada sangat serius. Ada. Zhang Xueming cepat-cepat mengoperasikan ponselnya. Login ke sebuah video pendek, situs web. Di dalamnya ada banyak video yang sebelumnya direkam oleh netizen. Melintasi waktu 2 juta tahun lalu ditemukan oleh manusia purba. 2 juta tahun yang lalu, manusia purba menguasai teknik membuat api dengan menggesekkan kayu. Membuat alat pembuat api ala suku Iroquois. Mengajarkan manusia purba 2 juta tahun lalu cara membuat busur dan panah. Menembak burung purba dengan satu anak panah. Matahari terbenam di barat. Kamu dan Su Xiaoran telah sibuk sepanjang hari. Di atas pondok pohon yang sebelumnya ada, kalian membangun sebuah pondok pohon baru. Potongan bambu di atap menjulur keluar. Sebagian bisa digunakan sebagai lorong pelindung dari angin dan hujan. Bahkan saat hujan turun, tidak perlu khawatir akan membasahi diri sendiri. Dinding masih direncanakan diperkuat dengan campuran tanah dan rumput liar. Dengan cara ini, dinding yang dibuat akan menjadi lebih kuat. Terakhir, memindahkan beberapa duri dan menutup lubang sebagai penghalang. Untuk mencegah serangan binatang buas di tengah malam. Su Xiaoran dengan nyaman bersembunyi di dalam pondok pohon yang baru dibangun. Meskipun lelah, tapi suasana hati cukup baik. Akhirnya punya tempat berteduh sendiri di zaman purba ini. Kamu berdiri di luar rumah pohon. Menambahkan kayu ke api unggun yang hampir padam. Berdiri di tanah terbuka di bawahnya. Terus berlatih teknik dasar membangun tubuh. Kali ini kekuatan ototmu mencapai 320 jin. Seharusnya bisa bertahan lebih lama dari sebelumnya saat melakukan gerakan. Masih dimulai dari gerakan dasar teknik membangun tubuh. Dengan menarik napas dalam satu tarikan, kaki sedikit terbuka jari-jari. Seperti akar pohon yang memberi tenaga. Mengekang tanah dengan erat. Tahan sekitar 35 menit. Kakimu mulai merasakan rasa asam dan pegal. Kemudian langkah kaki bergerak. Gerakan tubuh berubah sekitar setiap 5 menit. Dengan bantuan pencerahan, kamu mulai tanpa sadar memanfaatkan teknik membangun tubuh. Melatih setiap otot di seluruh tubuhmu. Sudah berlalu selama 40 menit penuh. Kamu baru merasa mencapai batas kemampuanmu. Tidak bisa lagi bertahan terus. Kekuatan tubuhmu dibandingkan sebelumnya langsung meningkat hampir 2 kali lipat. Kekuatan hampir mencapai 600 jin. Melompat sekaligus hampir 300. Kemampuan pencerahan memang luar biasa. Hampir seperti memakai cheat, sangat luar biasa. Kamu menahan rasa lapar yang datang dari tubuh. Memilih sebuah batu di hutan sekitar.
Mencoba kekuatanmu sekarang. Kekuatan dasar 320 jin. Langsung melonjak ke sekitar 600 jin. Ditambah teknik tenaga dari latihan tubuh. Dalam waktu singkat kamu bisa mengangkat batu seberat ribuan jin. Seharusnya tidak ada masalah sama sekali. Sedangkan kekuatan pada kepalan tangan. Jika mengabaikan kemungkinan terluka, kamu kira menghancurkan hingga 1600 jin juga tidak masalah. Bagaimanapun juga, kekuatan ledakan pukulan. Ditambah dengan teknik pengeluaran tenaga yang ada dalam ilmu penguatan tubuh. Sepenuhnya bisa mencapai ledakan kekuatan 2 kali bahkan 3 kali lipat. Kamu melirik sekilas. Pencerahan. Waktu yang tersisa berkurang dari sebelumnya 10 jam menjadi 9 jam. 20 menit. Sedikit lebih cepat dari jadwal. Kamu dengan santai mengambil daging sapi asap yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Tidak peduli bagaimana rasanya. Langsung melahap dengan gigitan besar. Tubuh barusan mengalami terobosan. Memerlukan banyak nutrisi untuk mengisi kembali. Agar energi dalam tubuh tetap terjaga. Setengah jam kemudian, puluhan kilogram daging sapi yang tersisa semua masuk ke perutmu. Namun tetap hanya merasa kenyang sekitar 60%. Kamu menepuk perut yang penuh otot kuat sambil menghela nafas lega. Akhirnya tidak lagi merasa lapar. Tak heran legenda kuno mengatakan ada yang bisa makan 1 ekor sapi sekaligus. Ding, selamat kepada pemilik karena telah menyelesaikan terobosan tingkat siansia. Memberikan dampak mendalam pada sejarah masa depan. Dapatkan hadiah acak sistem menjadi 1. Silakan pemilik pilih kategori hadiah teknologi. Wuxia tingkat rendah. Sihir tingkat rendah. Siansia tingkat rendah. Terobosan tingkat diri sendiri yang rendah juga akan berpengaruh pada sejarah. Kamu sedikit terkejut. Tidak menyangka akan ada kejutan tak terduga. Tatapan secara otomatis melintas. Wuxia dan sihir. Hadiah sedang diundi. Mohon pemilik menunggu hingga pengundian selesai. Selamat pemilik mendapatkan hadiah dunia siansia tingkat rendah. 3 bagian ramuan pendirian dasar dan penguat tubuh. 3 bagian ramuan pendirian dasar dan penguat tubuh ini berisi ramuan penguat tubuh. 1 bagian dapat mempercepat penyulingan ramuan pendukung kondisi fisik dan darah oleh praktisi. 1 bagian dapat dengan cepat mengisi kekurangan kondisi fisik dan darah tubuh. Resep sup pembersih tulang dasar. Membersihkan kotoran pada 5 organ dan 6 empedu. Menguatkan otot, tulang, dan sumsum. Melihat petunjuk dari sistem. Kamu tak bisa menahan diri untuk tak terpesona. 3 resep ramuan penguat tubuh dasar ini benar-benar barang baik. Siapapun yang pernah membaca novel kultivasi tahu. Selain berlatih secara bertahap, kultivator juga bisa menggunakan obat sebagai bantuan. Ini jelas merupakan cara bantu terkuat untuk mempercepat kultivasi selain dunia gua surgawi. Tak ada yang lain. Bahkan dalam metode kulikasi pernapasan dasar zaman purba, ada penjelasan tentang penggunaan obat herbal sebagai bantu latihan. Efek dari meracik resep obat jauh lebih kuat 10 kali dibanding langsung menggunakan bahan obat. Ini benar-benar seperti menggunakan cheat. Kenangan banyak mengalir ke dalam pikiranmu. Segala bahan untuk sup penguat tubuh mesin alami masuk ke dalam kepala kamu. Seolah-olah kamu pernah mencium aromanya sendiri. Bahkan sebelumnya untuk ramuan obat dengan 7 lubang sudah menguasai 6 lubang. Tidak perlu khawatir sama sekali akan tidak mengenali ramuan obat ini. Sebagian besar ramuan obat tidak sulit ditemukan di hutan purba. Awalnya kamu masih khawatir ke depan dengan peningkatan kekuatan diri sendiri. Makanan biasa sudah tidak cukup memenuhi kebutuhan tubuh. Tak disangka sistem mengirimkan ramuan sup penambah darah dan stamina. Profesor Arkeologi Universitas Qingbei Ibu Kota, Zhang Weida, membawa laptop ke dalam kelas siap untuk mengajar. Banyak murid duduk di bawah podium. Materi pelajaran kita hari ini sangat sederhana. Mengamati geografi budaya manusia 2 juta tahun yang lalu. Mencatat beberapa ciri-ciri penampilan flora dan fauna saat itu. Zhang Weida membuka laptop, melihat sekeliling murid di bawah podium. Mahir membuka ruang siaran langsung Susia Oran. Di bawah baru membuka buku pelajaran. Murid yang bersiap mendengarkan pelajaran dengan serius. Melihat halaman siaran langsung di layar semua terkejut. Apa situasinya? Bukankah disuruh mengamati geografi budaya manusia 2 juta tahun yang lalu? Mencatat ciri-ciri penampilan flora dan fauna. Bagaimana cara membuka siaran langsung? Apa ini dokumenter ya? Para murid saling memandang kebingungan. Melihat manusia purba yang ditampilkan di layar besar.
Harusnya dikatakan, kebenaran isi video ini. Geografi dan kebudayaan manusia 2 juta tahun yang lalu. Bahkan tanaman di sekitar. Sebagian besar dari mereka juga belum pernah melihatnya. Terutama orang yang berperan sebagai manusia purba dalam video itu. Seluruh tubuhnya dilapisi lumpur. Tulang rahang dan lengkungan alisnya jauh lebih menonjol dari manusia normal. Jelas sekali mereka berusaha keras dalam hal makeup. Dokumenter ini dibuat kapan ya? Gambarnya cukup realistis. Banyak orang mulai tertarik dengan tayangan langsung itu. Hanya ada seorang pemuda yang duduk di barisan belakang. Wajahnya menunjukkan keterkejutan yang tak bisa disembunyikan. Astaga! Bukankah ini sang dewa liar? Lida biasanya suka mengakses internet untuk menonton beberapa video unik. Belum lama ini dia terus mengikuti siaran langsung Su Xiaoran. Awalnya seperti orang lain. Dia hanya mengira Su Xiaoran sedang membuat skenario. Lagi pula hal seperti berjalan melintasi waktu tidak akan dipercayai oleh siapapun jika diceritakan. Namun sekarang bahkan profesor dari Qingbei menggunakan video siaran langsung itu sebagai bahan ajar. Jelas isi di dalamnya nyata. Masyarakat primitif 2 juta tahun yang lalu. Dia segera mengeluarkan ponsel dan mengambil video kelas di ruang kelas. Mengirimkannya ke grup obrolan siaran langsung Su Xiaoran. Bro. Si penyiar sepertinya benar-benar berjalan melintasi waktu. Bukan membuat skenario. Kalian cepat lihat profesor dari Qingbei kami. Mereka menggunakan video siaran langsung si penyiar sebagai bahan ajar. Grup obrolan yang sudah sangat aktif ini. Setelah melihat foto yang dikirim Lida, tiba-tiba seperti membangkitkan ombak yang berlapis-lapis. Astaga, ini beneran atau bohong bro? Jangan bohongi aku. Bagaimana mungkin ada hal seperti penjelajahan waktu di dunia ini? Bukankah yang kita tonton semua sudah didesain skenarionya? Jangan terlalu terlarut dalam peran. Baru saja aku mencari di internet tentang pria tua di atas panggung. Sepertinya memang profesor dari Qingbei. Banyak pesan muncul di grup chat. Cepat juga ada yang menggali lagi. Kasus sarung ponsel dari 2 juta tahun lalu yang baru-baru ini ditemukan. Dari 1 ke 10. Dari 10 ke 100. Dalam beberapa puluh menit saja, berbagai trending topik di internet muncul begitu saja. Trending seperti perjalanan waktu ke zaman purba dan lain-lain. Semakin banyak orang masuk ke live streaming Su Xiaoran. Saat ini Su Xiaoran dan kamu sedang mencari mangsa di hutan. Tidak menyadari diri sendiri. Jumlah penonton di pojok kanan atas live sudah mencapai 100.000 orang. Tadi malam setelah kamu selesai berlatih teknik tubuh, kamu memakan semua sisa daging sapi. Menyebabkan pagi ini kamu dan Su Xiaoran hanya bisa makan beberapa buah liar untuk mengganjal perut. Untungnya di hutan asli tidak kekurangan makanan. Hanya berjalan beberapa puluh menit, kalian sudah berada di dekat sebuah sungai kecil. Melihat seekor beruang daging yang sedang minum air. Tubuh besar hampir 5 meter. Wajahnya mengerikan. Kelihatan 2 taring menonjol di mulutnya. Terlihat sangat menakutkan. Bahkan meskipun berjarak beberapa puluh meter. Wajah Su Xiaoran sudah pucat ketakutan. Kedua kakinya tak bisa berhenti gemetar. Penonton di ruang siaran langsung yang melihat monster besar di depan mata juga ikut kaget. Mereka beramai-ramai menyuruh kamu dan Su Xiaoran segera pergi. Ukuran beruang raksasa ini 2 atau 3 kali lipat beruang hitam. Mereka tidak percaya bahwa kamu dan Su Xiaoran berdua bisa menjadi lawan beruang raksasa ini. Khawatir, ayo kita pergi. Su Xiaoran juga berusaha menurunkan suaranya. Memegang tanganmu. Mencoba menarikmu pergi. Namun kau terlihat serius. Menatap beruang besar yang perlahan berbalik tak jauh dari sana. Mengeluarkan busur dan panah dari punggung. Namun tidak berniat mundur. Apa yang mau dilakukan Kekaisaran Langit Liar? Dia tidak berniat menembak beruang besar itu kan? Ini terlalu berani. Dengan ukuran sebesar itu. Bahkan dengan senapan modern. Tidak bisa membunuhnya dengan satu tembakan. Kekaisaran Langit Liar mau membunuhnya dengan busur rusak. Selesai sudah. Host hari ini mungkin akan mati di tempat. Penonton di live streaming. Setelah melihat aksimu, semua tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bahkan manusia purba dengan otak belum berkembang penuh. Tahu saat seperti ini harus segera melarikan diri. Menjauh lalu melambaikan tangan ke Su Xiaoran. Dengan susah payah mengucapkan 2 kata. Setelah menyelesaikan dasar kemarin malam, kamu lalu melebur tulang di tenggorokanmu. Meskipun masih belum bisa mengucapkan kalimat secara lengkap, tapi setidaknya bisa memaksa mengeluarkan 1 atau 2 kata.
Saat itu Su Xiaoran bahkan tidak sempat terkejut. Kamu belajar untuk berbicara. Kedua tangan menggenggam erat busur dan panah. Melihatmu dengan cemas. Pelan-pelan berdiri. Kamu menarik senar busur di tanganmu. Mengarah ke beruang besar di kejauhan. Ekspresimu sangat serius. Bukan berarti kamu tidak pernah berpikir untuk melarikan diri. Tapi ketika kamu dan Su Xiaoran berada di dekat sungai kecil, melarikan diri sudah terlambat. Beruang itu di kejauhan. Sebenarnya sudah lama melihat mereka.